Nah, ya, nama gua Philip Nenggolan, mahasiswa STT Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Sekarang semester 6 lah, tapi udah selesai UAS. Jadi mungkin udah semester 7. Nggak tahu lulus apa kagak nih, nggak tahu. Terus fokus lo Ya, di STFT kemana nih? Tujuan atau konsentrasi gitu? oh, ini gue juga bingung nih. Kalau masalah konsentrasi untuk semester ini, gue juga bingung. Karena lab, kalau di STT itu ada lab namanya. Semacam konsentrasi tuh, kayak lab tematis. Hah? Nah, itu nggak ada yang buka etika. Jadi cuman yang buka tuh sejarah, trauma, lab teologi publik, baru apa lagi ya, eh, transformasi jemaat. Mungkin salah satu dari situlah, atau enggak semester depan baru gua ngambil untuk fokusnya. Kadang itu susahnya teologi nih, agak susah untuk mencari apa namanya, eh, minatnya, agak terlalu luas, jadi agak susah gitu. Ya. Tapi sih yang pengen gua ambil tuh etika. Oh, mantap, mantap. Jadi kalau misalnya konsentrasi di sini kan etika. Boleh kita bahas mengenai perikop Matius 6 ayat 25 sampai 34. Boleh, boleh, boleh. Ntar gua ngambil kitab dulu ya. Oke, oke. Ntar. Oke, sudah. Ini perspektif Perikop berapa tadi? dari etika ya. Iya, iya. Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Matius 6 ayat 23 sampai 34 ya? 25 Eh, sampai 34. 25 sampai 34. Hmm, Kira-kira sudah mau dapat nih oke, oke. pandangan kemana nih ya? Sudah, sudah. Oke, oke. Gue akan baca duluan ya, ayat 25 sampai ayat 28. Selanjutnya lu bacain lagi ya. Oke. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, kalau mau dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hal orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami cakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke. Oke, mantap. Terus kita lanjut ke analisis hermeneutika dulu. Bagaimana pandangan hermeneutika dalam perikop Matius ini? Coba. Kalau pandangan hermeneutika menurut Injil Matius ayat 6 ini, sebenarnya berbicara tentang uh, kecukupan sih, dari segala aspek. Kayak permasalahan di teks ini untuk
menceritakan orang-orang yang khawatir akan hari esok. Jadi dia nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Jadi mereka merasakan bahwa nggak tahu nih besok mau makan apa. Nggak tahu nih apa yang harus kita lakukan. Jadi mereka tuh khawatir akan hari ke depannya. Jadi kayak nggak pasti, nggak merasakan apapun yang dicukupi oleh Allah. Jadi mungkin yang dikritik oleh Injil Matius ini, perikop ini, orang yang tidak terlalu percaya akan hari esok, mungkin secara literal seperti itu. Tapi mungkin kita lebih fokus pada satu topik. Mungkin langsung mengacu pada hal yang menurut gua satu hal yang harus kita bahas di sini, yaitu tentang makanan. Ya, karena manusia tidak cukup dari kalau nggak makan tuh nggak enak, bener kan? Benar. Oke, gitu. Selanjutnya, dari perspektif etika nih, apa kira-kira dampak atau apa kira-kira sesuatu yang menjadi resiko ketika makanan ini jadi kita salah gunakan, contohnya kelebihan atau memasukkan semuanya itu ke dalam tubuh gitu, atau dalam bentuk rakus gitu, bagaimana pandangan etika Kristen gitu? Nah, itu mungkin pertanyaan menarik. Karena menurut gua topik tentang kerakusan ini yang pasti selalu dilakukan oleh banyak orang. Terlebih kalau tahu orang Batak gitu, semuanya dimakan. Sampai badannya gemuk, sampai ya tahulah umur 50 tahun sampai 60 tahun ke 70 tahun pasti penyakit orang Batak tidak lebih dari stroke. Ya mungkin makanan B2, B1 nggak terlepas dari situ. Benar. Ya. Terus ya di sini yang di aspek dari kerakusan ini banyak, Gideon, banyak. Dalam sejarah kekristenan juga salah satu yang menjadi alasan ini mengapa gue sangat konsen di tema kerakusan ini, karena sudah terjadi sejak ribu tahun lamanya bahwa dosa kerakusan ini tetap terjadi bahkan di zaman Romawi, bahkan kalau lihat dari sejarah, lihat dari perkembangan zaman, mengapa ini dimasukkan dalam kategori dosa? Karena pada saat itu orang merasakan betapa mengerikannya kerakusan itu. Jadi pada saat itu orang prajurit Romawi, kalau kita lihat dari sejarahnya, bahwa mereka tuh memakan segala apapun yang ada di depannya. Sampai badannya gemuk, sampai muntah bahkan. Muntah. Kalau nanti lu coba baca deh tentang apa yang terjadi di sana. Sama kayak orang Batak saat ini ya, di konteks saat ini ya. Babi, babi atau apa ya kan, habis dimakan. Iya. Akibatnya sampai jantung. Berat badannya sampai berat badannya sampai 150 kilo. Nah, gue sebenarnya itu menjadi hal yang menurut kita perhatikan gitu. Kayak mungkin lu punya temen gitu berat badannya sampai 100 kilo lebih gitu. Tapi pas ditanya, kenapa lu makan sampai segini? Kalau suka gue lah. Gitu. Gue jadi ingat temen SMA gue. Siapa tuh? Siapa tuh? Kiper. Oh, kiper lu ya? Nggak boleh. Gendut banget itu. Selanjutnya, apa kira-kira nih dari tokoh atau pandangan ahli yang boleh lu tawarkan atau lu jelaskan di sini? Apa kira-kira yang bisa? Nah, kalau berkaitan dengan tokoh yang sangat bergelut di bidang ini, salah satunya kita mungkin harus mengenal bapak-bapak gereja. Salah satunya tokoh itu. Ya, tapi yang paling penting dari sini ada satu tokoh yang bernama Evagrius. Nah, ya Evagrius. Mungkin dia hidup di zaman masa-masa kelam kerakusan sampai dia mendefinisikan dosa kerakusan. Iya. Nah,
Itu kalau dalam bahasa Yunani itu adalah gastromargia, yang artinya ialah kegilaan perut. Nah, itu kegilaan perut. Nah, kerakusan menurut dia itu ada kategorinya. Contohnya? Sosok yang berlebihan, sosok yang berlebihan. Terus kedua sangat gemuk, serakah, tak terkendali, dan semua mulut dan perut dengan tubuh terdistorsi oleh kesenangan. Ngerti nggak? Iya. Ketika kita makan, ketika kita minum, gitu, itu semua dengan senang, gitu, tanpa ada beban, tanpa merasakan makanan ini banyak gulanya, makanan ini banyak lemaknya. Ya lemaknya. Nanti kalau lu makan misalnya banyak lemak gitu, pipi lu makin cabi. Benar. Nah, selanjutnya nih, bahasa Yunani itu yang gastromargia, artinya kegilaan perut. Jadi mengambil inti di sini, bagaimana kita mampu membatasi atau mengendalikan, benar nggak itu, dari etikanya gitu? Benar. Jadi kita mampu mengendalikan dari kegilaan perut ini. Iya. Karena ini mungkin agak susah. Bagaimana itu? Karena ini agak susah gitu. Mungkin yang terjadi saat yang dulu itu nggak terjadi pada saat ini. Mungkin ya simpel-simpel aja, nggak separah yang dulu. Mungkin sekarang kan orang udah mulai diet lah, udah mulai melihat bahwa apa yang jadi permasalahan dalam tubuhnya itu udah mulai dipertimbangkan, nggak lagi melakukan hal-hal yang separah yang dulu. Kalau yang dulu tuh, kalau lu baca juga ada bukunya judulnya ini sebentar. Judulnya itu Eating to Excess: The Meaning of Gluttony and the Fat Body in the Ancient World. Nah, tuh sampai ada bukunya tuh, sampai menceritakan bagaimana kerakusan yang terjadi zaman kuno. Ini dasar dari si Eva Grius itu yang dia melihat dalam konteks hidupnya gitu, atau ada sesuatu lain? Mungkin ada, tapi gue lebih fokus ke situ karena dia yang pertama kali untuk merumuskan dosa kerakusan. Jadi untuk mendefinisikan dosa kerakusan ini, sebenarnya dosa kerakusan ini sudah terdapat dalam 7 dosa umat manusia. Itu ada 7 deadly sins. Ya. Jadi mungkin ada salah satunya itu glutoni, tapi gue lupa yang lain-lain. Tapi kenapa dia masuk? Ya mungkin karena saking parahnya pada saat itu. Mungkin jadi itu yang dosa yang mendominasi ya dari ke-7 dosa tadi ya, glutoni ini gitu. Mungkin. Iya. Jadi kita lihat namanya dalam Matius ini bagaimana kita diingatkan untuk pengendalian. Oke? Kan tadi kita membahas mengenai glutoni, kesenangan mungkin ya yang berlebihan. Jadi kita ingatkan untuk mengendalikan gitu. Jadi kira-kira analisis dalam perikop ini apa gitu? Apakah Yesus membahas tentang makanan atau mengumpamakan atau membuat perumpamaan tentang makanan atau hal lain gitu? Untuk membahas itu sebelumnya Gideon, kita harus perlu bahas dulu latar belakang orang Israel kuno. Ya. Kalau lu tahu, orang Israel kuno itu sebenarnya sederhana. Jadi orang Israel itu kebanyakan tinggal di bawah pohon anggur dan pohon ara. Bahkan mereka makan minyak, roti, anggur, susu, dan madu adalah bahan pokok yang utama bagi mereka. Jadi seperti kita tahu bahwa di tradisi di Alkitab juga orang-orang itu juga makan makanan yang biasa aja, sederhana yang kita lihatlah, ya biasa aja nggak? Roti. Coba mungkin kalau kita pikir perjamuan kudus makannya babi. Kan enggak, kan mereka makan roti. Ya. Seperti kita tahu bahwa roti kan nggak terlalu banyak itunya. Ya. Nah, mungkin kalau melihat dari kondisi itu, kita udah tahu apa latar belakang orang Israel pada saat itu. Kehidupan Israel kuno itu bisa jadi role model mungkin ya, kehidupan saat ini. Bagaimana kita mampu meniru ya kan? Yang jadi permasalahan juga nih Gideon. Ya. Karena di ajaran Kristen tuh nggak ada haram. Ya.
Tahu nggak maksudnya itu? Ya, karena ketika sudah di PB gitu ini, yang haram itu adalah yang keluar gitu kan, bukan apa yang Iya. masuk. Hmm. Nah, jadi Tapi menurut gue, pandangan gue nih sebenarnya ada yang gini sebenarnya pola gimana? pikir gue. Kita kan tahu kalau misalnya nggak ada yang haram, kayak agama Muslim bilang babi itu haram, Ya. atau semacamnya lah ada pantangan. Mm-mm. Tapi di agama Kristen tidak kan? Salah satunya babi lah karena berkaitan dengan orang Batak. Nah, tapi ketika tidak dikatakan haram, harusnya kita tahu sebagai orang Batak misalnya bahwa ntar dulu lah makan babi, jangan dulu, udah sering banget 3 kali sehari makan babi. Apalagi Nah, pas ada pesta ya. iya apalagi pesta, pesta lagi, apalagi kalau lu di kampung kan kita Tarutung sering pesta Ya. kan. Nah, pasti lu juga ngekos, pasti lu lihat kan kalau ada pesta pasti makan di situ. Iya. Baru sorenya makan babi lagi di rumah, Uh-uh. malamnya makan babi lagi di rumah. Terus lu pusing, lu ngerasain Darah gak tinggi lah sehat, gitu. ya darah tinggi. Terus ada yang ngingetin lu nih, Hmm. ada yang ngingetin lu, jangan makan babi, suka-suka gua gitu. Gitu, Oke. seperti itu. Selanjutnya nih. Nah, kalau berkaitan dengan analisis hermeneutisnya tadi ya, Ya, ya. sebenarnya dari kaitan di sini bahwa Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini menjelaskan bahwa Yesus sering menyamakan kerajaan Allah yang akan datang dengan sebuah pesta besar. Dan ia menyediakan makanan di padang belantara bagi para pengikutnya, seperti mukjizat dan roti dan ikan. Mungkin salah satu dari keduanya itu, roti dan ikan, kita tahu bahwa itu adalah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Tuh. Mungkin itu pengantarnya, bahwa di perikop ini ia sudah berbicara tentang ketamakan untuk barang-barang mewah. Jadi bisa dikatakan bahwa Yesus mengkritik orang-orang yang selalu hidupnya mewah. Gitu. Atau hedon ya, mungkin yang di Jakarta sana gitu ya. Iya, hedon. Terus di Matius 6 ayat 25 ini juga, Ya. Yesus juga jelas mengatakan bahwa janganlah khawatir akan hidupmu. Yang menjelaskan bahwa dia akan merayu orang dari rasa tidak aman dan membantu mereka yang tidak mempunyai apapun yang dimilikinya. Pertama itu. Yang kedua, jika Allah menyediakan lebih banyak kepada kita, tubuh jiwa, dapatkah kita bergantung pada penerimaan yang rendah, makanan atau pakaian? Nah, ini Yesus ingin mengatakan bahwa kalian tuh terlalu berfokus pada pakaian, apa yang kita lihat, tapi tidak pada perut kita. Ya. Maksudnya, ketika kita memberikan makanan dan minuman, itu tidak sebanding dengan kita memberikan pakaian, gitu. Oke. Nah, sebenarnya juga Yesus mempertanyakan atau menanyakan tentang burung dan makanan mereka, gitu. Jadi dia menganalogikan burung yang ya seperti kita tahu bahwa burung tuh tidak menabur, khawatir akan makanan, ya tidak khawatir akan makanannya. Bahwa burung tuh selalu ada makanannya, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah melakukan apapun yang nggak dipikirkan dia. Pasti dia selalu mencari makanan. Itu menjadi kritikan Yesus kepada orang-orang yang selalu mempertanyakan bagaimana makanan kita besok, bagaimana apapun yang menjadi persoalan kita selalu dipertanyakan. Maka dari hal kekhawatiran ini, 25 dikatakan pertama, makanan dan minuman, lalu dibandingkan dengan burung ya kan, yang tidak menabur. Tetapi diberi makan. Jadi kita diingatkan bagaimana kita tidak khawatir dengan makanan dan minuman. Kita boleh melihat dari burung yang makanan telah disediakan oleh Allah atau Bapa gitu ya kan? Benar. Sebenarnya ya itu yang paling utama di sini. Karena kalau kita berbicara dengan perikop seterusnya itu ya berbicara tentang itu. Ya Yesus tuh menurut gue sangat
luar biasa dalam pola pikirnya. Dia itu orangnya sangat excellent banget. Ya, Mungkin IP-nya 4 kali ya kalau kalau di kuliah. mungkin. Nah, sebenarnya terminologi burung ini dijelaskan bahwa burung-burung yang diciptakan Allah tidak tahu apa-apa tentang metode penanaman atau rotasi tanaman yang sangat berbeda dengan manusia yang mempunyai akal budi untuk melakukan hal tersebut. Yang jadi persoalan ini mungkin yang jadi persoalan untuk terminologi burung itu. Kenapa? Ya burung kan nggak punya akal budi, tapi dia nggak takut sama apa yang terjadi esok, apa makanannya. Coba kita lihat manusia, udah punya akal budi, tapi dia masih mempertanyakan apa yang kita makan esok. Sekalinya dapat, berlebih gitu. Iya, sekalinya dapat berlebih. Emang lah, manusia ini. Kadang kita harus belajar sama burung. Ya. Nggak sama semut aja. Oke. Nah, Selanjutnya nih. Setelah selesai dari analisis hermeneutika, kita sudah melihat bagaimana kita diberi contoh pertama dari Israel kuno yang menanam sendiri, dan kedua kita belajar dari burung yang tidak punya pola pikir untuk menanam. Selanjutnya nih, masalah saat ini. Yang lu lihat dari masalah saat ini apa gitu yang membuat lu, oh ini jadi mantap, ini jadi bahan dalam etika Kristen gitu. Apa kira-kira yang menjadi dasar utama gitu? Sebentar ya. Ya. Saya pikir dulu pola katanya ya. Ya, yang pertama tuh untuk melihat dari segi etisnya, etikanya, bagaimana seorang Kristen melakukan pola pikirnya dalam kelakuan etisnya. Ya. Pertama tuh sebenarnya yang tadi kita sangat jelaskan, hiduplah seperti orang yang rendah hati dalam mencari makanan. Salah satunya itu. Nah, yang dimaksud di sini yang dari perikop 25 sampai 26 bahwa kita harus belajar sama burung. Yaitu satu. Ya. Tapi yang paling utama di sini adalah ugahari. Ugahari maksudnya itu seperti apa tuh? Ya, itu yang paling gue utamain sebenarnya. Spiritualitas keugaharian. Ugahari di sini adalah permasalahan ini lu menawarkan keugaharian gitu. Nah, coba jelaskan bagaimana tawaran lu ini untuk bisa diterima oleh masyarakat atau orang-orang yang mungkin berlebih mungkin ya. Coba. Oke. Untuk menjawab itu, kita harus tahu dulu latar belakang si Evagrius. Oke. Ya. Evagrius ini adalah tokoh yang hidup tahun 345. Sudah Masehi kan? Ya. Nah, dia itu biku. Biku, tahu biku? Orang asketis. Tahu itu ya. Yang petapa gitu. Oh iya, orang pertapa. Iya. Orang pertapa. Jadi itu kenapa dia merumuskan 7 dosa asal, yaitu kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Nah, kemalasan juga tuh masuk ke dalam Seven Deadly Sins. Tuh, mungkin malas menurut mereka tuh dosa. Nah, kenapa dia selalu berfokus pada dosa glutoni? Karena Evagrius berupaya untuk menjauhkan para petapa lainnya dari kerakusan, yakni keinginan makan yang berlebihan. Itu sangat penting pada saat itu. Karena bagi seorang petapa, karena gini loh, Gideon, makanan tuh menurut kita ya biasa-biasa aja gitu. Ya, kita terkadang kan kita bilang hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ya. Nah, menurut lu gimana? Itu selalu menjadi dualisme kan? Iya.
Makan untuk hidup, makan, hidup untuk makan. makan untuk hidup. Sama kayak kita mencari pekerjaan. Kita mencari pekerjaan untuk makan. Nah, kita tuh selalu terbalik dari situ tuh. Ya, ya. Kita selalu berpola pikir dari situ. Mungkin itu yang dirasakan. Bahwa ya hidup gue untuk makan kok. Kalau nggak makan gue mati. Gitu. Ya, ya. Gue jadi Nah, teringat ini tentang Robinson Sinurat itu. Lu pernah dengar nggak? nggak apa tuh. Yang Robinson Sinurat yang penerima beasiswa di Columbia University. Nah, Tahu tuh dia. dari keluarga yang tidak mampu nih. Terus dia tiap hari ini makan-makan yang murah gitu, yang sedikit gizi kan. Terus dia mengatakan, saya makan ini untuk hidup. Bukan dia hidup ini, bukan untuk makan. Jadi dia menjelaskan bagaimana memakan yang sedikit gizi pun mampu untuk membuat dia hidup dan melakukan hal-hal yang besar. Bukan dia hidup aja untuk makan gitu. Bukan makan doang tujuan hidupnya gitu. Jadi gue jadi teringat bahwa makan tujuan kita untuk menghidupkan kita untuk melakukan hal-hal yang besar gitu. Benar. Benar. Itu salah satu keputusan etis yang sangat tepat menurut gua dari segi pemahaman kita tadi dengan merusak plutoni. Nah, sebenarnya yang jadi utama si Epagurus itu yaitu menjauhkan diri orang-orang yang pertapa pada saat itu biku, orang-orangnya yang pada saat itu orang tuh suka ke alam, menyendiri. Bayangkan orang biku gitu, biksu 40 hari kagak makan. Kayak Tuhan Yesus Tapi dalam pikir ya 40 hari tuh sampai ya lu tahu lah gimana skillnya mereka. Ya kayak biksu-biksu yang di China itu. Mereka mungkin kagak makan, tapi dalam kepalanya tuh makan. Gitu. Berarti si Epagrius ini menawarkan atau mengalihkan pikiran dari biku gitu. Iya. Jadi dibilang sini kan Epagurus mengalihkan hasrat untuk makanan melahirkan ketidaktaatan. Nah, Epagurus menyamakan kerakusan sebagai api yang mengamuk. Sebagai gambar yang menekankan bahwa makan terlalu banyak adalah tentang kecerobohan dan bahaya. Itu satu yang paling utama. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Kalau kita tawarkan untuk orang Batak saat ini ya. Ya, benar. Epagurus menyamakan kerakusan sebagai api. Jadi itu dia bilang kerakusan itu dianggap sebagai api yang mengamuk. Kadang tuh kita nggak tahu api itu seperti apa bentuknya. Kadang kita nggak tahu. Kalau kita lihat sekarang, mereka nggak tahu kerakusan itu seperti api. Nggak ngelihat dari segi itu. Nah, yang paling utama ditekankan dia itu makan terlalu banyak membuat seseorang menjauh dari doa dan kontemplasi. Gideon, ini kalau membahas kerakusan ini mungkin agak sulit kita lihat. Bener nggak? Iya. Mungkin yang terjadi zaman dulu itu, kita lihat zaman sekarang, beda loh. Bener, beda. Sekarang udah banyak produk-produk, lihat aja dah, Coca-Cola. Lu bisa misalnya, lu tahu nggak Coca-Cola itu berapa kalorinya? Sama kayak lu kali makan. Bahkan lebih banyak Coca-Cola bahkan. Indomie pertama. Lagi. Tapi kan kita lihat cuma minuman segini ya, Indomie, Coca-Cola segini nih, sama kayak makanan lu sebesar ini, sebesar gaban. Iya. No, contohnya Cheetos. Nah, Cheetos nih. Cheetos. Lu kagak lihat nih informasi nilai gizi, berapa lemak totalnya, berapa yang lain. Ya, kalorinya. Kalau lemak totalnya 6 gram tuh. Protein tuh. Kita makan semuanya, cuy. Lo pasti lihat kan, banyak temen-temen lu kayak gitu kan. Sebenarnya itu juga yang dikatakan Pak Iwas tuh tadi. Gue juga sangat termotivasi dari kata-katanya dia. Cepat 3 hari itu yang gue harus tanamkan tuh dalam jiwa gue tuh sebenarnya. Ya, serba berkecukupan. Serba berkecukupan itu sangat penting bagi kita. Apalagi kita hidup di tengah-tengah orang Batak.
Iya, iya, iya. Nggak pernah merasakan cukup. Di dalam hati kita, ya kita makan tempe cuy. Pokoknya dalam orang Batak tuh, pokoknya gue harus makan saksang. Makan arsik, harus makan yang mahal-mahal gitu. Mungkin itu agak susah. Tapi jangan lupa, yang gue juga tekanin di sini, karena gue juga suka olahraga kan. Gue juga suka olahraga. Ya, habis makan olahraga dah lu. Yang penting biar tubuh lu tuh ideal. Mantap, Ya, mantap, mantap. sebenarnya gue juga pengen konsen situ. Kenapa ya? Ya karena lu tahu kan kalau olahraga pasti mengurangi kalori yang ada dalam tubuh kita. Iya, Bahkan olahraga bisa melihat, bahkan bisa olahraga tuh salah satunya menahan nafsu. Ya bener. Dengan kita berolahraga kita menahan nafsu kita untuk makan. Jadi yang gue bilang di sini pada nanti misalnya lu berikan pada pemirsa sekalian gitu. Yang paling gue tekanin pertama, lu tuh hidup jangan suka-suka dulu deh. Bener. Kita tuh nggak boleh hidup suka-suka kita. Ada dalam pola pikir kita, ada dalam sadaran kita apa yang nggak boleh kita lakukan. Dari hal yang simple, yaitu tentang makanan itu tadi. Yap, yap. Karena masih banyak yang sayang sama lu cuy. Masih banyak. Kalau lu tiap hari makan Indomie, kalau lu tiap hari makan makanan yang nggak sehat, sampai lu rakus, Ntar mati lu konyol bisa kan ngelihat ujungnya. dari 20 tahun. Iya, mati konyol cuy. Itu. Iya, iya, iya. Mati konyol. Itu, Gideon. Jadi kira-kira kesimpulan nih. Apa yang jadi kesimpulan dari Matius 6 ini? Kalau yang paling ditekankan dari Matius 6 itu, menurut gue tetap pada hidup yang berkecukupan sih. Ya. Serba berkecukupan. Itu. Paling utama kan itu. Ini pasti susah. Ini pasti susah. Kayak gua akui sekarang lu hidup di zaman yang nggak nggak pernah merasakan Cukup. kecukupan. Tapi gue yakin ya nggak. Lu pasti nggak cukup deh. Lu pasti ngerasa nggak cukup. Iya, gue tahu. Gue juga dalam kehidupan gue di masa-masa remaja ini, masa pemuda, ya kan Aposo, nggak cukup. Tapi usaha. Dari tokoh Epagoras itu mengatakan, dari Yesus juga mengatakan bahwa ya kita harus melawan nafsu kita, terutama dalam dosa kerakusan itu tadi. Itu.